Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pelaksanaan PON ke-21 di Aceh tinggal 3 pekan lagi. Lalu bagaimana kesiapan sarana dan prasarana? Demikian juga bagaimana kesigapan Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda dalam mengamankan pelaksanaan PON tersebut. Mengingat ini tinggal kurang lebih 3 pekan ke depan. Inilah Aceh Bicara hari ini bersama saya Muhammad Syuib Hamid dalam tema Aceh menyambut PON ke-21. Nah, saudara, untuk membahas tema ini telah hadir narasumber kita di studio saat ini, 3 orang narasumber yang sangat spesial hari ini adalah beliau-beliau para pengambil kebijakan di Aceh. Yang pertama ada Bapak PJ Gubernur Aceh, Bapak Bustami Hamzah. Assalamualaikum Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saudara, ada Pangdam Iskandar Muda, Bapak Maijen TNI Niko Fahrijal. Assalamualaikum Pak Pangdam. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Dan yang ketiga, saudara, ada Kapolda Aceh, Bapak Irjen Pol Ahmad Kartiko. Assalamualaikum Pak Kapolda. Waalaikumsalam. Assalamualaikum para pemirsa sekalian. Ya, pemirsa, penting artinya mengikuti dialog hari ini karena kita akan mengetahui sejauh mana kesiapan Aceh dalam melaksanakan PON ke-21 karena memang ini kurang lebih 3 minggu ke depan kick off PON akan segera dimulai. Pertama saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, kira-kira hingga hari ini sejauh mana kita siap untuk melaksanakan PON? Alhamdulillah, pemerintah Aceh bersama PB PON telah bekerja keras memastikan persiapan penyelenggaraan PON. Berbagai infrastruktur seperti venue, pertandingan, akomodasi atlet, dan fasilitas penunjang lainnya terus kita matangkan untuk persiapan PON. Kita terus membangun komunikasi dengan semua pihak. Itu baik dengan pemerintah pusat, terutama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan stakeholder lainnya. Pada prinsipnya bahwa pemerintah dan panitia PB PON untuk wilayah Aceh optimis bahwa PON akan berjalan lancar dan baik. Oke, menarik. Artinya so far so good. Artinya sejauh ini cukup bagus, koordinasi yang terbangun antara para pihak sehingga semua kegiatan di lapangan bisa berjalan sebagaimana yang direncanakan Pak Gubernur. Iya, betul. Oke. Dari perkembangan di lapangan, baik itu infrastruktur, persiapan penyelenggaraan, kita terus berkomunikasi, terutama dengan pemangku kepentingan di Aceh, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Kita terus berkomunikasi, bersinergi, berkolaborasi bahwa PON ini adalah sebuah sejarah bagi Aceh dan orang Aceh, terutama masyarakat Aceh, semua elemen masyarakat Aceh harus siap menyelenggarakan PON di Aceh. Iya, karena ini juga menyangkut marwah Aceh. Jelas Pak, betul. Oke, saya ke Pak Pangdam. Ini masih pertanyaan yang sama Pak Pangdam. Kodam Iskandar Muda sendiri sejauh ini bagaimana kesiapannya dalam memastikan bahwa PON ke-21 bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan? Terima kasih Pak Ahmad. Kami di sini Forkopimda dalam SK yang terbaru PB PON, kami sebagai wakil ketua, otomatis ketuanya adalah Pak Gub. Nah, kami semuanya berkolaborasi, menyiapkan semua, mengecek venue sama-sama, termasuk infrastruktur yang akan dilewati, contohnya seperti jalan tol, mungkin pernah dengar beberapa waktu lalu kami cek bersama-sama. Kemudian venue-venue semua sudah kami cek bersama-sama. Untuk di Kodam EM sendiri ada 3 venue yang nanti digunakan. Yang pertama itu tenis yang di lapangan tenis Nesu, kemudian lapangan tembak outdoor dan lapangan tembak indoor yang ada di Rindam. Juga personil kami juga terlibat, ada 50 personil Kodam IM di PON, yaitu 42 sebagai atlet di 17 cabur. Kemudian ada 8 coach atau pelatih itu di 7 cabur. Jadi begitulah Kodam IM, mungkin sama kayak Polda dan Pemprov, kami berusaha bahu-bahu apa yang kami bisa bantu.
baik itu dari segi atlet maupun pelatih maupun venue maupun akomodasi dan sarpras lainnya. Pada prinsipnya Kodam M menyambut ini adalah perhelatan atau acara pesta besarnya olahraga yang bisa menyatukan kita. Bagaimanapun orang Aceh sekarang bau-bau menyatukan, menyiapkan baik itu menyiapkan sarpras maupun menyiapkan kontingen kita. Oke. Nah, untuk di jajaran daerah, tentu di daerah juga ada Korem, ada Kodim. Bagaimana koordinasi yang dibangun juga memastikan para personil di sana atau jajaran di sana juga membackup pengamanan dan sebagainya. Ini gimana Pak Pangdam? Untuk pengamanan kami berdua dengan Kapolda selalu berdiskusi untuk menentukan berapa jumlah personil yang kita siapkan. Kalau seluruh Aceh kan ini pengamanannya ada dua, pengamanan PON sendiri maupun pengamanan VVIP. Karena saat nanti perhelatan PON pasti ada kunjungan kepala negara dan yang setingkat. Makanya kita menyiapkan itu, kita berdiskusi terus bertiga berapa personil yang akan kita siapkan. Kira-kira beliau akan meninjau kemana saja. Sementara untuk PON sendiri setiap tempat tentu sudah kita backup. Kalau mau itu di mana di Kabupaten Pidi atau di Kabupaten Aceh Timur atau Kabupaten Aceh Tenggara, maka kami di sana baik itu Kodim dan Polres akan bersatu untuk melaksanakan pengamanannya. Artinya memang kita siap menyambut dan menyukseskan PON. Insya Allah. Ya, kepada Bapak Kapolda, saya kira masih pertanyaan yang sama, gimana jajaran Polda Aceh mempersiapkan atau kesiapannya di dalam memastikan keamanan dan penyelenggaraan PON ke-21 ini? Jadi gini Pak Ahmad, kita jelaskan bahwa kita bagian dari institusi pemerintah, kita wajib untuk menyukseskan semua program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Nah kebetulan sekarang di Aceh sedang akan dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional, otomatis kita wajib untuk melaksanakan pengamanan. Kita sudah rapat dengan panitia besar PON dan kita juga ditunjuk bersama dengan Pak Panglima, dengan unsur terkait seperti Basarnas dan Satpol PP untuk menyelenggarakan operasi pengamanan Pekan Olahraga Nasional. Jadi pengamanan itu melibatkan sekitar 10.000 personil, ada 4.000 sekian personil Kodam dan Polda, kemudian ada 1.000 sekian personil Satpol PP dan Basarnas. Kegiatannya akan dilaksanakan dalam bentuk operasi dengan sandi, operasi Pomerah. Pomerah itu sesuai dengan maskotnya Aceh, akan dilaksanakan selama 15 hari dari mulai tanggal 7 sampai dengan 21. Tetapi sebelumnya juga kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan dalam rangka untuk menjamin rasa aman kepada masyarakat. Venue-venue PON itu juga kita monitor perkembangannya, pembangunannya agar tepat waktu, tepat sasaran dan bisa berjalan dengan baik, dan juga kita melakukan kegiatan-kegiatan preemptif lainnya, sehingga intinya nanti pada saat pelaksanaan para atlet, official, kemudian masyarakat yang menonton, kemudian para supporter yang datang, itu bisa terjamin keamanannya dan keselamatannya. Bukan hanya pada saat pelaksanaan PON, tetapi sebelum PON dilaksanakan, pada saat PON setelah dilaksanakan, dan setelah PON berlangsung dengan baik. Kalau begitu nanti skema pengamanan yang direncanakan ketika ya katakanlah sebelum atau menjelang PON dilaksanakan dengan ketika PON berlangsung itu gimana Pak Kapolda? Nah, jadi kita sudah melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Mungkin beberapa minggu ini kita sudah lakukan kegiatan rutin seperti peningkatan kegiatan patroli ke masyarakat. Kemudian kita juga melaksanakan razia-razia di beberapa pintu masuk wilayah Aceh untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan. Kemudian juga kita melakukan kegiatan preemptif seperti Pak Kapolresta Banda Aceh itu melaksanakan dialog dengan masyarakat. Intinya bagaimana bisa mengedukasi masyarakat siap untuk menerima tamu-tamu kita yang akan kita muliakan datang ke wilayah Aceh ini. Oke, baik pemirsa, dari perbincangan sementara waktu, insya Allah seluruh masyarakat Aceh, para pengambil kebijakan Aceh ready atau siap untuk melaksanakan dan menyukseskan PON ke-21. Saya kembali ke Pak Gubernur. Sejauh ini apa respon Pak Presiden? Mungkin Pak Gubernur sudah pernah bertemu atau pemerintah pusat terkait dengan progres atau kemajuan dalam persiapan PON kita ini, Pak Gubernur. Pemerintah pusat menyambut baik progres yang dilakukan oleh
panitia PB PON. Kita terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan semua pihak, baik kementerian, karena yang membangun venue itu hampir semua kementerian PUPR. Ya. Kita itu terus kita dorong, kita komunikasi, kita bersama-sama kami terus hampir tiap minggu memantau apa yang kurang, misalnya ada pekerja kita dorong, kita coba hitung, dibilang 200, coba ini sampai, insya Allah di pelaksanaannya nanti semuanya akan rampung, insya Allah. Walau memang dalam proses ini ada kekhawatiran, itu adalah sebuah kewajaran. Tetapi panitia, pemerintah, pemangku kepentingan terus bekerja keras memastikan bahwa penyelenggaraan PON di Aceh berjalan dengan sukses dan lancar. Oke. Sejauh ini kendala yang bisa disebut ini menjadi persoalan juga yang harus diselesaikan, kira-kira hasil pemetaan oleh PB PON dan juga oleh panitia seperti apa Pak Gubernur? Atau tidak ada sebenarnya? Ada memang, semua ini kan waktu ya. Kita selalu bermain dengan waktu. Ada memang beberapa pertandingan yang harus dipindahkan ke Expo, dari PD dipindah ke Gorkoni. Karena ini kan semua dievaluasi setiap saat, setiap waktu. Apalagi ini cuma tinggal 18 hari lagi. Ya kan, kita terus memantau perkembangan, persiapan, menyambut tamu-tamu saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang akan hadir di Aceh. Kita tunjukkanlah bahwa Aceh siap melaksanakan PON. Oke, artinya memang bahwa ini mesti kita tunjukkan, oke, kendala ada, tapi semua pihak bekerja keras untuk mengatasi problem itu di lapangan sehingga PON bisa berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kembali ke Pak Pangdam, ada katakanlah semacam persiapan khusus untuk tim yang bekerja mengawal atau memastikan pengamanan tidak nih Pak Pangdam, atau ya reguler seperti biasa? Kalau penyiapan khusus terutama tentu saat pengamanan VIP. Sementara untuk pengamanan venue kami bertiga berdiskusi terus untuk venue-venue yang di mana yang kira-kira dan di mana kita tempatkan untuk pengamanannya. Kemudian untuk PAM VIP sendiri itu ada perlakuan khusus. Nah, kita akan sekarang kita sedang membuat perencanaan kalau beliau Bapak Presiden ke sini apa yang harus kita lakukan. Kalau beliau ke sini apa yang kita lakukan. Itu yang terus kita coba komunikasikan kira-kira beliau kemana aja sehingga dikaitkan dengan pengamanan. Nah, demikian. Untuk venue-venue sendiri masing-masing kabupaten itu Pak Kapolres dan Pak Dandim mereka berkolaborasi menggunakan satuan-satuan yang ada untuk melaksanakan pengamanan maupun melaksanakan ketertiban lainnya. Tentu melibatkan juga Satpol PP kan, karena ketertiban kan mesti dilaksanakan begitu. Jadi pada prinsipnya kita di Aceh ini siaplah untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional yang sudah 20 tahun kita tunggu nih sekarang ini. Nah, sekarang masuk ke Aceh harus kita sukseskan. Mas Aceh UBAB-HB, yang penting PON harus jalan. Nah, kebetulan. Ya, menarik, artinya memang semua pihak bekerja keras seperti yang saya sebut tadi untuk memastikan PON ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, kembali ke Pak Kapolda, sejauh ini adakah dilakukan semacam pemetaan? Mungkin ada potensi-potensi gangguan atau kamtipnas atau pada level yang sedikit lebih tinggi ada potensi kejahatan yang mungkin bisa saja terjadi. Sejauh ini Polda Aceh ada pemetaan ke arah situ, dan apa barangkali jenis gangguan yang bisa terjadi selama PON nanti? Jadi gini, ini kan pengamanan dilaksanakan operasi ya. Pada saat operasi itu kita mendasarkan pada perkiraan ancaman yang diberikan masukan oleh intelijen kita, dan kita sudah melakukan pemetaan ancaman-ancaman apa yang akan terjadi, baik ancaman yang bersifat fisik maupun bersifat bencana alam dan sebagainya.
Jadi kami sudah menyiapkan untuk pengamanan dengan sasaran terhadap orang. Orang itu meliputi dari mulai VVIP, nanti operasi waskita, Pak Pangdam yang mimpin. Kemudian juga VIP yang datang, pejabat dari kementerian lembaga yang pasti akan datang untuk menyaksikan upacara pembukaan. Kemudian juga dari atlet, beserta ofisialnya, dan juga masyarakat atau supporter yang akan datang ke lokasi-lokasi acara dan tempat venue-venue pertandingan. Dan kemudian kami juga akan melaksanakan pengamanan terhadap barang-barang para atlet dan ofisial. Mereka kan pasti membawa barang-barang seperti perahu layar, mereka akan bawa, mereka simpan di gudang-gudang, dan itu akan kami amankan juga. Kemudian kami juga amankan lokasi-lokasi pertandingan, venue-venue tersebut yang tersebar di beberapa lokasi venue dan cabang olahraga yang akan berlangsung. Dan juga kita sudah memperhitungkan risiko-risiko yang timbul, mana cabur-cabur yang ada kontak fisik, misalnya cabur yang bela diri, Muay Thai dan sebagainya, itu kami tambah perkuatannya. Kemudian ada cabur yang melibatkan supporter yang sangat banyak, seperti sepak bola, basketball, tentu itu juga harus kita antisipasi. Dan ada juga beberapa cabur yang rawan resiko kecelakaan karena kondisi alam. Kita maklum bahwa sekarang situasi hujan, mungkin kayak dayung di Kutacani sana arusnya cukup deras dan itu potensi sangat tinggi. Dan para layang mungkin anginnya juga tidak kondusif, itu harus kita siapkan pengamanannya. Jadi intinya kita sudah memetakan segala macam ancaman, baik ancaman-ancaman yang bersifat kejahatan maupun kejahatan konvensional, alam maupun yang berimplikasi kontingensi seperti terorisme dan sebagainya. Itu sudah kami siapkan. Menarik. Artinya memang karena ini eventnya nasional dan besar, tentu antisipasi ke arah itu sangat diperlukan. Nah, kalau begitu Pak Kapolda, apakah ada pergeseran personil, misalnya jadi jajaran Polres yang tidak ada kegiatan PON-nya, kemudian ini ada potensi daerah yang mungkin Banda Aceh katakanlah yang lebih besar caburnya ada, itu ada digeser ke sini atau bagaimana? Ada. Tentunya kita kan memiliki keterbatasan. Jadi ada beberapa personil dan sarana prasarana seperti mobil patroli, kendaraan patroli yang dari wilayah-wilayah kita geser untuk ke Banda Aceh. Karena yang kita amankan bukan hanya tadi personilnya, orang atau lokasi, tetapi juga pergerakan atlet dan ofisial ini juga dari mulai datang, kemudian menuju ke penginapan, harus kita amankan. Kemudian menuju ke lokasi pertandingan nggak boleh terlambat. Nanti jangan sampai alasan macet dan sebagainya mereka tidak bisa bertanding. Jadi itu sudah kita hitung semua, kita siapkan sekitar 85 kendaraan patwal untuk mengawal mereka, dan juga beberapa kendaraan roda 2 baik dari Direktorat Lalu Lintas, Pam-Ovid dan Direktorat Samapta. Menarik, artinya bahwa semua pihak seperti yang disebut tadi, khususnya mungkin pihak kepolisian yang berada di garda terdepan dalam konteks Kamtibnas untuk memastikan segala rute yang dilalui oleh atlet itu bisa lancar, tidak ada hambatan yang berarti. Kembali ke Pak Gub, ini terkait dengan pembukaan nih Pak Gub, yang menjadi semacam hal penting juga, momen untuk kita sampaikan ke publik bahwa Aceh ready untuk PON ini. Sejauh ini bagaimana persiapan untuk pembukaan, dan kira-kira apa konsep atau tema yang diusung di pembukaan itu? Panitia, insya Allah panitia sudah bekerja keras menyiapkan semua hal untuk kesuksesan PON. Tetapi pembukaan ini kan momen yang paling bersejarah dan berkesan bagi orang Aceh. Kita tidak boleh meninggalkan khasanah budaya lokal. Kita padu dengan budaya nasional. Tetapi bahwa Aceh itu punya nilai-nilai budaya, itu nggak boleh hilang. Tetapi kita juga jangan menutup diri bahwa digitalisasi juga harus kita lakukan, menyesuaikan ini acara nasional. Bahwa apa yang saya maksudkan begini, nilai-nilai keacehan tidak boleh hilang, tetapi nilai-nilai moderat juga harus kita padukan untuk kesempurnaan di dalam negara kesatuan ini. Itu saya pikir. Artinya bahwa akan ada kombinasi antara local wisdom kita, culture kita yang kita punya, juga pada saat bersamaan
ada semacam improvisasi menyesuaikan dengan kebinekaan yang kita punya, begitu Pak Agung? Betul. Oke. Nah, kalau begitu ini jangka panjang yang diharapkan nanti dari pembukaan ini kira-kira seperti apa? Bahwa orang tahu loh, Aceh terbuka, Aceh itu aman, damai. Itu Islam itu kan, katakanlah Aceh syariat Islam. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Yuk saling menghargai, saling menghormati untuk negeri yang kita cintai ini. Kita ini kan bahwa kalaulah kita berhitung, PON ini 148 tahun. Kalau kita hitung dari 38 provinsi, kalau kita hitung 4 tahun sekali. Kalau digilirkan gitu ya? Kalau digilirkan, mungkin ya generasi kita nggak ada lagi. Ini yang perlu ya, inilah sebuah marwah, sebuah martabat yang harus kita tunjuk. Bahwa Aceh bisa loh menyelenggarakan event nasional. Yang kita pastikan semua rakyat Indonesia akan datang. Kalau ada event nasional lain mungkin ada yang tidak. Ini kita pastikan 38 provinsi akan datang ke Aceh. Kita tunjuklah yang baik. Wah, Aceh begini. Kita punya khasanah masa lalu yang hebat. Kita tunjukkanlah orang Aceh itu hebat. Itu saya pikir. Dan mengadap. Mengadap. Itu yang paling penting. Artinya bahwa khasanah bahwa Aceh, orang Aceh yang pemulia Jambi, itu memang harus kita tampilkan. Ingat baru juga. Oke, ini Pak Guf, sejauh ini apakah Pak Presiden sudah confirm untuk hadir untuk membuka PON kita? Insya Allah beliau hadir. Oke, baik, karena lagi pula ini kan di akhir masa jabatan beliau, tentu penting hadir untuk sebagai legasi terbaik dalam sisa masa jabatan itu. Oke, kembali ke Pak Pangdam. Ini kan menyangkut pengamanan Pak Pangdam. Saya kira jajaran Kodam juga terdepan untuk memastikan itu terjadi. Kira-kira nanti skema pengamanan dalam pembukaan itu seperti apa? Saat pembukaan dihadiri atau dibuka oleh Bapak Presiden, berarti berlakulah pengamanan VVIP. Pengamanan VVIP itu merupakan operasi, dan itu adalah operasi gabungan di mana kami berkolaborasi dengan semua stakeholder, terutama dengan Bapak Kapolda. Nah, di situ akan melibatkan unit-unit khusus, bahwa kita harus mengamankan bagaimana, ya saya tidak akan teknisnya, saya tidak akan cerita, tapi melibatkan alutsista, paling tidak kendaraan taktis, rantis, dan senjata-senjata besar. Juga bukan hanya di darat, di laut juga kita juga ada pengamanan. Kemudian di udara, sewaktu dibutuhkan juga kita siap. Karena pembukaannya itu atau open ceremony itu di hari Bapak Presiden, maka itulah ekstra dalam rangka pengamanan. Dan kami bahu-bahu dengan Pak Kapolda mengerahkan semua kekuatan yang ada untuk terlibat dalam pengamanan. Apalagi mungkin kalau mereka tahu si Aceh seperti apa, padahal Aceh begitu damai. Baik-baik saja. Aceh mungkin tempat paling aman sekarang ini, karena tidak pernah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kita tunjukkan Aceh ini memang baik-baik saja, dan sangat membuka diri untuk tamu datang. Kesempatan kita menunjukkan bahwa Aceh ini baik-baik saja, tapi tetap prosedurnya, SOP-nya kita laksanakan. Dalam arti kata, ketentuannya harus ada ini, ya kita laksanakan. Ketentuan harus begini, ya kita laksanakan. Tidak bisa kita abaikan. Walaupun kita melihat kondisi Aceh selama udah kurun berapa, 15-18 tahun ini sudah, alhamdulillah. Baik. Demikian Pak Ahmad. Patut juga diantisipasi. Siapa tahu ada 1-2 yang mungkin error dan sebagainya. Ini itulah. Maka SOP-nya tetap kita laksanakan. Walaupun kesannya kok seperti berlebihan, padahal itu memang SOP-nya. Kenapa kok ada di laut? Kenapa kok ada di darat kendaraan taktis atau rantis? Kenapa kok mesti dikeluarkan? Itu SOP yang mesti dilaksanakan. Baik, saya akan ke Pak Kapolda setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami, bahwa menarik menyimak bagaimana berikutnya, bahwa semua pihak terus mendorong agar PON ke-21 bisa berlangsung sebagaimana mestinya, sekaligus menjadi momen bagi kita untuk memperkenalkan Aceh yang sebenarnya, sekaligus
counter opinion terhadap Aceh yang dianggap masih rawan dan seterusnya. Ikuti perbincangannya setelah yang berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Sulaiman Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas. karena anggaran terbesarnya itu adalah teknologi dan juga. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal sendiri itu realisasi saya melihat di sebagian lembaga pendidikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih membahas terkait dengan kesiapan Aceh atau Aceh siap menyambut PON ke-21. Saya ke Pak Kapolda lagi, ini juga masih sama pertanyaan seperti Pak Dam, walaupun memang berkolaborasi tentu punya peran yang sedikit berbeda satu sama lain. Dalam konteks pengamanan nanti, bagaimana Polda Aceh memastikan bahwa pembukaan pengamanan pada pembukaan atau opening ceremony PON bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan juga? Untuk pembukaan ini kan ikonnya ya, jadi ada presiden, ada para VVIP, ada VIP yang datang, ada sekitar 17.000 masyarakat yang akan menonton menyaksikan langsung di venue. Sehingga kita siapkan pengamanan di sana memang untuk PAM VVIP itu Pak Pangdam, karena Protapkas kita juga menyiapkan pengamanan dari mulai kantong-kantong parkir. Jadi kita siapkan kantong-kantong parkir, jadi masyarakat tidak langsung masuk ke Stadion Harapan Bangsa. Kemudian kita siapkan juga pengamanan arus lalin. Jadi nanti ada pengalihan arus lalin. Jadi manakala masyarakat langsung bertumpu ke satu tujuan, itu kan harus kita rekayasa arus lalinnya. Jadi tidak membuat kemacetan yang terjadi di mana-mana, supaya itu bisa berjalan dengan baik. Dan juga pengamanan rute dari para VVIP itu, dari tempat penginapan ke lokasi, kemudian juga para atlet dan juga para masyarakat yang akan datang. Karena untuk pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Presiden ini ada protapwas kita di mana 3 jam sebelumnya sudah harus steril, sehingga masyarakat harus kita atur bagaimana keluar masuknya stadion itu. Dan kita juga sudah menyiapkan personil bersama dengan Pak Panglima sekitar 10.000 lebih untuk mengamankan area di Stadion Harapan Bangsa beserta kantong-kantong parkir dan lokasi-lokasi jalur perlintasan para tamu tersebut. Dan juga kita akan melakukan sterilisasi sebelum dilaksanakannya itu, sehingga setiap ancaman yang timbul bisa kita antisipasi dan kita eliminir. Oke. Gitu. Lalu tadi kantong-kantong parkir itu
Berapa jarak dari stadion ini, Pak? Tidak jauh, tidak jauh. Paling hanya ada 500 meter sampai 1 kilo, dan nanti akan disiapkan bis juga dari pemerintah provinsi. Jadi masyarakat tidak usah naruh mobilnya di seputaran Stadion Harapan Bangsa, tetapi di kantong-kantong parkir tersebut nanti akan dijemput oleh bis, shuttle bus yang akan menjemput para penonton atau supporter yang akan masuk ke Stadion Harapan Bangsa. Sehingga ya harusnya bisa smooth lah, bisa lancar. Jadi tidak semuanya numpuk di wilayah sana itu. Dan yang pasti yang bisa hadir ke sana adalah mereka yang memiliki undangan nih, Pak Kapolda ya. Artinya nanti kan peran kepolisian memastikan, karena ini menyangkut tamu VVIP, sehingga segala potensi resiko harus diantisipasi sedini mungkin. Oke, menarik pemirsa bahwa pihak keamanan jajaran Kodam Iskandar Muda dan juga Polda Aceh juga memastikan bagaimana pelaksanaan PON bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan damai, khususnya nanti pada pembukaan yang menjadi momentum bagi kita sebagai tanda dimulainya PON ke-21, walaupun memang beberapa event sudah mulai lebih dulu. Misalnya ini sedang berlangsung, kalau tidak salah, atau mungkin akan berlangsung, ada tes event yang sedang diupayakan sebagai bagian dari uji coba terhadap pelaksanaan PON tersebut. Saya kembali ke Pak Gubernur. Ini Pak Gubernur, ada hal menarik sempat, walaupun tadi menarik bahwa walaupun Aceh ada syariat Islam, bukan berarti segala kegiatan tidak bisa dilakukan ya. Demikian juga bukan berarti kita menutup diri. Lantas, bagaimana nanti pengaturan bahwa PON tetap berlangsung, tamu-tamu kita datang tanpa melanggar nilai-nilai local wisdom yang kita punya? Baik, pemerintah Aceh dan panitia berkomitmen menjunjung tinggi nilai-nilai local wisdom atau syariat Islam. Kita terus panitia, penyelenggara, pemerintah terus mensosialisasi bahwa di Aceh ada kearifan lokal yang semua pihak yuk kita saling menghargai, tetapi tidak mengganggu proses pelaksanaan PON, ya kan? Tetapi juga kita menunjukkan bahwa tidak merusak identitas keacehan. Justru itu bagi kami ini yang terus kami dorong, bahwa pemerintah terus berupaya untuk dalam penyelenggaraan PON tidak ada perbedaan. Kita cari kebersamaan, karena kebersamaan itu indah, menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, berkomitmen budaya tidak ini, tetapi kita juga tidak terlampau kaku gitu. Ya kan, semua berjalan, karena dari awal kita sudah mensosialisasikan pakaian, disesuaikan dengan kearifan lokal, tetapi sudah makanan, semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai keacehan itu jangan diganggu. Artinya jangan saling menghargai. Nggak ada yang mengganggu. Saling menghargai. Ya kan? Itu yang pemerintah pusat, semua pihak. Ya kan? Kita berkomitmen bahwa nilai-nilai itu tetap agama, budaya kita junjung tinggi. Bahwa tapi di balik itu PON harus sukses. Artinya jangan sampai, olahraga tetap berlangsung, jangan pula baju renang mutar-mutar di warung kopi, itu yang nggak boleh. Kita berkomitmen, semua panitia, semua atlet, kita sudah bahani itu, bahwa di Aceh ada kearifan lokal. Kita nggak boleh hilang identitas sebagai orang Aceh, tetapi kita juga hidup kebersamaan, karena kebersamaan itu indah. Nah, itu saja saya harap. Saya punya keyakinan bahwa kita penuh dengan budaya, penuh dengan orang Republik Indonesia ini, semua kita punya budaya, khasanah masing-masing. Ayolah saling menghargai. Itu saya pikir. Sejauh ini Pak Gubernur tidak ada ya, misalnya provinsi yang komplain terkait dengan local wisdom yang kita punya, sampai mereka misalnya tidak mau ikut, itu tidak ada Pak Gubernur? Sampai saat ini belum.
Saya yakin nggak Ya. bahwa dari proses awal kita sudah mensosialisasikan hal-hal apa yang bisa. Tetapi kita juga moderat lah. Ya. Tidak terlampau kaku dalam prosesnya. Oke. Ini kan sebuah apa ya? Orang Aceh ini punya harga diri, punya karakter, ya kan, marwah. Ini kan PON harus sukses. Kita loh yang minta. Iya. Dulu kita minta pada pemerintah pusat, tolonglah Aceh. Akhirnya diberi, ya kita sesuaikan. Semua kita kalau saling menghargai, menghormati, saya pikir nggak ada perbedaan. Kalaupun di awal ada perbedaan, tapi di ujungnya yuklah kita bersama. Itu saya pikir, karena itu indah. Ya, karena tadi kita juga hidup dalam negara yang kebinekaan, beragam. Betul. Oke, menarik. Kembali ke Pak Pangdam. Ini tadi menarik Pak Pangdam menyinggung bahwa Kodam Iskandar Muda juga menyumbang. Artinya ada atlet yang ikut serta dalam pelaksanaan PON ini. Jadi bagaimana awalnya bahwa ternyata ada atlet-atlet di jajaran Kodam Iskandar Muda yang bisa ikut serta, dan pembinaan seperti apa yang dilakukan untuk atlet-atlet ini? Ya. Jadi ini sangat menarik karena yang masuk tentara itu kan juga banyak atlet. Nah, begitu mereka masuk tentara atau masuk ke polisi, itu cabur-cabur tuh udah tahu si Polan dan di tentara sudah ada di polisi, di Polda atau di Kodam sekarang ini. Nah, kemudian saat begitu mau ada event-event begini, mereka mengirim surat untuk minta melibatkan personil Kodam maupun personil Polda. Maka kami dengan gembira menyambut itu karena merasa berkontribusi sebagai warga Provinsi Aceh. Nah, kita berkontribusi. Dalam hal ini di Kodam ada 17 cabur yang diikuti oleh personil Kodam sejumlah 42 orang. Kemudian 42 orang itu tadinya memang hobi olahraga di bidang-bidang tertentu, terutama bela diri, kemudian sampai dengan permainan keras rugby. Nah, itulah mereka bergabung di sana. Kemudian pelatihnya juga ada dari Kodam yang tadinya atlet-atlet, kemudian juga punya lisensi sebagai pelatih, dan mereka ya dari mulut ke mulut kan mereka sama-sama atlet, saling tahu si Polan sudah pindah kemari, maka kemudian diminta untuk bergabung. Nah, Kodam IM sendiri untuk pelatih itu ada 8 pelatih yang terlibat saat ini, yaitu di 7 cabur. Ya seperti saya bilang tadi, di cabur-cabur yang sifatnya bela diri, seperti karate, tinju, judo, atletik, rugby, kemudian woodball itu, begitu, dan termasuk barongsai. Barongsai juga ada dari tadi, karena kita sering berkolaborasi dengan suku Tionghoa waktu latihan, sehingga dianggap mumpuni, ya bergabunglah. Pada prinsipnya apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Iya. Dan tadi menarik bahwa Kodam Iskandar Muda selain membantu membackup pengamanan, juga ikut serta menyumbang atlet untuk kontingen Aceh. Untuk kontingen Aceh. Ya, oke, menarik. Dan sejauh ini mereka juga sudah mulai bergabung dengan tim-tim yang ada, Pak Pangdam, ya? Bahkan selama ini tryout sampai keluar bersama dengan kontingen Aceh. Tryoutnya sampai apakah di luar negeri untuk menyiapkan kita punya kontingen. Itu di dalamnya ada berapa personil Kodam. Apakah itu pelatihnya, apakah itu atletnya. Oke. Jadi kita betul-betul apa yang bisa kita bantu. All out. All out. Termasuk akomodasi. Ya, di mana kita punya mes-mes sekarang ini, di mana kita punya ada barang-barang yang diperlukan untuk kontingen-kontingen. Jadi semua kontingen, baik itu kontingen kita utamanya maupun kontingen tamu, ada diakomodir oleh bidang akomodasi. Nah, bidang akomodasi datang ke kita, datang ke Polda, apa yang bisa kami pakai. Nah, terus kita sampaikan, coba pakai ini, silakan. Karena kita tahu kan jumlah tamu kita banyak, mungkin tidak mencukupi hotel. Nah, kita punya mes yang kita siapkan juga. Begitu. Ya, menarik. Ini sebagai bagian tadi bahwa semua kita bersepakat untuk menyukseskan. Ini menyangkut marwah Aceh. Ya, jadi apapun cerita, semua pihak all out
untuk membantu berkontribusi dalam menyukseskan ini. Kembali ke Pak Kapolda, sejauh ini adakah potensi bahaya yang mungkin sudah terdeteksi lalu perlu sikap antisipasi sesegera mungkin nih Pak Kapolda? Jadi gini, ya tadi dasarnya dari perkiraan intelijen tadi, kita sudah melakukan pemetaan terhadap ancaman-ancaman yang akan terjadi, baik kejahatan yang konvensional, kejahatan terorganisir, maupun kejahatan yang berimplikasi kontingensi. Nah itu sudah kita petakan, yang jelas bahwa kita siap untuk mengantisipasi itu, dan juga kita awali dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kegiatan rutin seperti patroli, kemudian razia-razia di perbatasan, untuk mengeliminir terjadinya gangguan Kamtibmas. Jadi intinya adalah setiap ancaman sudah kita siapkan antisipasinya, dan kita juga mendapat asistensi dari Densus 88 Mabes Polri terkait dengan ancaman terorisme, dan itu sudah kita netralisir juga. Gitu. Dan sejauh ini kalau ancaman terorisme mungkin belum tidak ya, kan ada. semoga tidak ada. Oke, kalau ada masyarakat yang butuh atlet atau apapun butuh bantuan, apakah ada call center yang disiapkan atau posko yang mungkin bisa melapor? Oh, iya. Jadi ada, untuk call center kita ada 110, 110 yang 24 jam kita siap untuk membantu di seluruh daerah itu. Nanti kalau dia telepon misalnya dari Banda Aceh, dia akan diangkat oleh Banda Aceh. Misalnya dari wilayah PD akan diangkat oleh kepolisian PD di sana. Itu sudah kita siapkan. Kemudian kita siapkan juga beberapa posko utama kita nanti ada di Stadion Harapan Bangsa untuk memantau semua lokasi venue yang terintegrasi dengan CCTV yang kita konekkan. Kemudian ada posko command center juga di Polda. Kita juga bisa memantau seluruh venue, dan juga ada posko di lalu lintas untuk memantau situasi arus lalin, persimpangan dan sebagainya yang terkait dengan lalu lintas. Dan juga nanti di tiap-tiap venue akan kita dirikan pos pengamanan. Pos pengamanan nanti ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari Satpol PP. Jadi tiap-tiap venue sudah kita siapkan, dan di tiap-tiap tempat pertandingan lokasi cabang olahraga kita siapkan lagi pengamanan, baik yang di dalam lokasi maupun yang di luarnya. Jadi semua kita antisipasi. Dan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang memerlukan sterilisasi akan kita lakukan sterilisasi. Jadi kita datangkan dulu dari tim Jibom kita berkoordinasi dengan dari Zidam, Kodam. Nanti kita sterilisasi lokasi tersebut, sehingga intinya setiap ancaman akan kita antisipasi. Ya. Dan yang paling penting tadi bahwa Polda juga menyiapkan posko. Kalau setiap venue ada, setiap pertandingan ada di luar, bahkan ada di dalam. Misalnya sepak bola itu butuh kedua-duanya kan, karena supporter juga ingin menang. Jika kalah yang salah wasit. Nah ini terjadi keributan yang berpotensi. Bahkan di lokasi penginapan atlet pun kita siapkan pengamanan. Jadi di hotel-hotel, kemudian di wisma-wisma yang tempat para atlet dan ofisial menginap, itu kita siapkan pengamanan. Jadi mereka kita buat supaya merasa aman, nyaman. Jadi kalau ada masalah bisa kita tanggulangi secepatnya. Dan yang paling penting setelah itu dirasakan ada keinginan untuk kembali ke Aceh. Tentu berbelanjalah di sini kan begitu. Baik, menarik. Ini Pak Gubernur terkait tema tadi juga bahwa salah satu yang diharapkan dari PON adalah adanya dampak ekonomi yang dirasakan bagi masyarakat. Nah sejauh ini kira-kira kebijakan apa yang mungkin sudah coba dilakukan oleh pemerintah untuk membackup sektor-sektor ekonomi khususnya UMKM sehingga mereka bisa berperan juga ketika PON ini berlangsung? Pemerintah, panitia, semua masyarakat Aceh, saya pikir event PON ini bisa menjadi ajang peningkatan ekonomi melalui UMKM. Kita bisa memperkenalkan kuliner kita, pariwisata kita, alam kita yang indah. Yang kedua juga kita bisa melihat peningkatan infrastruktur dengan ada PON-nya ini. Dan peningkatan citra Aceh yang image di luar mungkin bermacam-macam. Yang keempat saya pikir kebersamaan menyambut penyelenggaraan PON ini. Ini yang kita harap.
bahwa orang Aceh ini bisa bersama, menyatu padu, menyambut tamu-tamu kita. Kan? Bahwa ekonomi harus sukses, infrastruktur harus baik, fasilitas yang dibutuhkan, citra Aceh juga harus terangkat. Ya kan, dengan sekarang bermacam lah image di luar. Nah, kita tunjukkan lah, karena ini kan semua hadir. Iya. Seluruh Indonesia. Se-Indonesia ini, itu yang kita harapkan. Di akhirnya bagaimana kita menunjukkan orang Aceh semangat gotong royong, semangat kebersamaan, mendorong bahwa PON ini harus berjalan sukses. PON ini harus lebih baik. Yang sudah. Itu saya pikir. Ya, artinya harapannya bahwa ketika mereka ke sini ada kesan mereka menemukan Indonesia itu di Aceh. Di Aceh. Itu dia tadi kan, keberagaman tapi saling menghargai satu sama lain. Insyaallah. Oke, artinya bahwa sektor ekonomi ini menjadi salah satu yang coba dibantu oleh pemerintah karena ini kan momen bagaimana mereka bisa meningkatkan income. Sejauh ini apakah ada kebijakan khusus yang diberikan kepada mereka, Pak Gubernur? Bahwa kita sudah coba menghimpun semua UMKM, menempatkan pada satu lokasi, yang lokasi itu kita gratiskan pada mereka. Oke. Stimulusnya itu ya, digratiskan. Stimulus bahwa biarlah mereka berinovasi, menampilkan karya yang terbaik. Bahwa Aceh bisa loh. Sekarang UMKM kita lumayan loh. Iya. Semua kreativitas anak-anak muda itu luar biasa. Para pelaku UMKM. Yang kita berharap bahwa dengan penyelenggaraan PON ini bisa mereka mempromosikan hasil produk mereka. Iya. Ini yang kita harapkan. Iya. Artinya kalinya Buya Krung bemeraseki, Buya Tameng pi benar baju. Itu bersama. Jadi jangan sampai justru orang lokal. Enggak, kita sangat peduli. Iya, arti kebersamaan. Oke, kita berada di penghujung acara. Kembali ke Pak Pangdam. Sejauh ini bagaimana antusiasme masyarakat yang Pak Pangdam lihat terkait dengan pelaksanaan PON di kita? Ya, kalau saya perhatikan, kita ini orang Aceh ini kan senang kalau datang tamu itu. Setiap datang tamu kita sudah lihat dari tahun ke tahun kalau kegiatan apa, senang melihat tamu. Berarti orang Aceh senang bersahabat dan merasa yang datang ini saudara-saudaranya dari provinsi lain. Saya lihat antusias sekali. Bahkan kalau kita perhatikan sekarang di mana-mana banyak kreasi-kreasi anak muda. Nah, mereka akan nampilkan itu. Kemudian saya sebagai wakil ketua PB PON juga sempat bertanya dengan dua bank yang datang saat itu. Mereka siap sekali. Itu baik itu BSI, Bank Syariah Islam maupun Bank Aceh Syariah. Bank Aceh Syariah. Mereka berdua-dua menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan apa macam-macamnya, luar biasa. Jadi itu sudah kita lihat bagaimana kesiapan masyarakat yang sangat antusias, sudah menunggu rasanya seperti tidak sabar kapan PON-nya, ya kan? Nah, semakin dekat hari semakin senang. Nah, kita lihat aja di Belang Padang begitu ramai mereka. Nah, moga-moga nanti saat PON mereka punya hiburan, bisa ketemu dengan saudara-saudara yang dari provinsi lain. Mungkin sangat senang. Ya, mungkin ada yang merantau ke sini. Betul. Tiba-tiba dari daerah asal datang kemari lagi. Dan yang jelas banyak hal yang saudara-saudara kita dari provinsi lain kepingin lihat. Dulu mereka hanya melihat di TV tentang Aceh suatu saat tsunami, dan mereka mau lihat itu pasti, mau lihat Aceh seperti apa sekarang. Ya, menarik sekali. Artinya memang ini komitmen khususnya dari Pak Gubernur, Pak Pangdam dan juga Pak Kapolda bahwa penting artinya bagi kita momen ini untuk juga membantu masyarakat dalam peningkatan sektor ekonomi tadi. Antusiasme sudah ditunjukkan, tinggal sekarang bagaimana memfasilitasi mereka. Saya masih pertanyaan yang sama juga, mungkin Polda punya sudut pandang yang lain. Bagaimana Polda melihat antusiasme masyarakat kita ini? Jadi gini, di kita ini kan ada program Jumat Curhat. Dari mulai Kapolda, kita juga turun ke kedai kopi, berdialog dengan masyarakat. Kemudian para Kapolres juga saya perintahkan untuk berdialog. Jadi
mereka tujuannya adalah untuk ada komunikasi antara polisi dengan masyarakat, kemudian kita mendiskusikan suatu permasalahan. Dan untuk PON ini luar biasa antusiasme masyarakat. Intinya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga siap untuk menerima tamu-tamu kita. Ya ada apa istilah di Aceh ini memuliakan tamu. Kemudian juga kita berkomunikasi juga dengan teman-teman di provinsi lain, di kepolisian daerah lain, memberikan gambaran bahwa Aceh ini seperti ini loh. Syariat Islam ini tidak seperti yang dibayangkan di daerah lain harus begini, tidak. Pakai jubah. Tidak. Jadi kita berikan edukasi pada mereka. Jadi mereka nanti datang sudah dalam kondisi yang sudah tahu dengan situasi. Dan juga kita harapkan kita sama-sama mendukung dan kita sama-sama bekerja. Kita pemerintah, dari kepolisian, dari Pak Gubernur, Pak Panglima juga kita siap untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja agar PON ini yang tujuannya untuk menampilkan Aceh, keindahan Aceh, kekayaan alam Aceh ini bisa betul-betul ditampilkan dengan baik dan memberikan manfaat yang sejahtera bagi masyarakat Aceh. Amin. Baik, kita ini sudah berakhir, tapi saya ingin minta semacam advice terakhir, closing statement dari narasumber kita, Pak Gubernur. Terakhir harapan Anda nih jelang PON seperti apa kepada masyarakat kita? Saya berharap semua elemen masyarakat Aceh, yolah kita bersama menyambut PON ini dengan sukaria. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses ekonomi. Di balik itu semua kita nggak sempurna, tapi yuk mendekati kesempurnaan. Kita edukasi masyarakat. Ya, kemarin mengumpul camat, mengumpul semua pihak, berkomunikasi dengan semua elemen. Yuk kita sambut PON dengan riang gembira. Ini adalah olahraga untuk masyarakat. Itu saya pikir. Terima kasih. Menarik. Pak Pangdam juga himbauannya pada himbauan saya ke masyarakat, ini acara besar tentang olahraga yang mungkin kita yang sekarang hidup sekarang tidak akan ketemu lagi karena masanya 4 tahun sekali. Jadi kita sebagai orang Aceh, sebagai penduduk Aceh harus tunjukkan kepada tamu-tamu kita bahwa kita dikenal dengan pemulia Jammeh. Tunjukkan betul-betul kita akan memuliakan tamu. Jangan kita memberikan contoh, tapi kita sebagai contoh. Jadi kita harus tampilkan kita yang terbaik dan tertibkan kita pribadi dan keluarga masing-masing sehingga masyarakat melihat bahwa orang Aceh memang betul-betul berbudaya, orang Aceh betul memuliakan tamu, orang Aceh betul-betul tertata hidupnya. Ya, harapan saya kita sama-sama menjaga, kita sama-sama mensukseskan PON ini dengan menjaga ketertiban dan tentunya kebersihan. Ya, itu saya. Terakhir Pak Kapolda. Ya, kita bersama-sama kita dukung agar Pekan Olahraga Nasional ini bisa berjalan dengan aman, dengan sukses. Kemudian juga kita sambut para atlet ofisial, tamu-tamu yang datang dengan keramahan kita. Dan juga yang penting kita dukung atlet Aceh agar menang. Tapi dengan fair play juga. Betul. Agar kontingen Aceh menang ya. Ya, insya Allah. Kita harus kira dialog ini. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda atas waktunya di Aceh Bicara. Kami bahagia sekali hari ini bisa ke TVRI. Pemirsa, sukses PON adalah sukses Aceh dan juga sukses kita semua. Untuk itu penting artinya semua pihak, pemerintah, TNI, Polri, para atlet dan juga masyarakat untuk mendoakan, menyukseskan dan berpartisipasi aktif agar PON ke-21 bisa berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Dengan begitu, pelaksanaan PON di Aceh akan menjadi referensi dalam pelaksanaan PON lainnya di Indonesia. Demikian Aceh Bicara hari ini, sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.